Hidup untuk agama itu memang barang yang keliru. Kenapa? Karena sepanjang masa dia hanya berpikir untuk agama, untuk agama, untuk agama. Bahkan ada kecenderungan hidup untuk agama itu menganggap agamanya sendiri yang paling benar. Selain agamanya sendiri adalah salah. Dalam bahasa yang mengerikan, sesat. Mengerikan. Kadang-kadang saya dengar, sesat. Pokoknya bukan agama saya, sesat. Kafir. Lain, tapi kafir, kufur itu tidak sama. Tetapi begitu, pokoknya bukan punya saya salah. Punya aku yang paling benar. Itu adalah hidup untuk agama. Sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena orang yang hidup untuk agama, dia bisa membunuh demi agama. Kamu agamanya lain sama saya, hajar. Sama kasih hadiah. Ini jadi anak kecil. Nurut sama saya, permen. Tidak nurut, tabok. Sangat berbahaya. Cara berpikir ini sangat berbahaya. Lah kalau begitu hidup untuk agama ini masa biku contohnya. Lah kan saya kembali ke Bapak. Ya. Nah, oleh karena itu sebetulnya memang kita di dalam kehidupan bermasyarakat, masyarakat di mana saja, sebetulnya kita bukan hidup untuk agama. Jadi agama itu sebetulnya adalah untuk hidup. Bukan hidup untuk agama. Hidup untuk agama bisa membunuh orang demi agama. Tetapi agama untuk hidup, manusia menjadi lebih baik dan tambah baik setelah kenal agama, apapun juga agamanya. Karena agama sebetulnya tidak ada yang disebut agama baik dan agama jelek. Tidak ada yang bisa disebut agama benar dan agama tidak benar. Agama salah dan agama tidak salah. Tidak ada. Karena agama itu cuma karena kecocokan. Kita misalnya memilih agama Buddha adalah karena kita cocok dengan agama Buddha. Bukan agama Buddha sing paling bener, yang lain sesat. Enggak. Kenapa demikian? Karena kita sebelum mencapai kesucian, sebelum mencapai sotapanna paling sedikit, kita tidak akan pernah tahu bahwa agama Buddha itu benar. Selama orang belum mencapai kesucian, kita hanya tahu agama Buddha itu menurut buku. Jarine kitab suci ngini loh. Surga 31 alam itu jarine buku. Anda sendiri belum tentu pernah tahu. Ya toh? Orang menjalankan kebaikan nanti lahir di surga, itu jarine buku. Karena belum pernah ada orang mati masuk surga balik laporan, Damaklas, peserta Damaklas, sungguhan loh. Setelah ikut agama ini, waduh mati masuk surga, ono kaplingnya sendiri, enak, sungguhan, anget. Nggak ada. Itu semua kata buku. Makanya sangat bagus kata-kata Bante Ananda kalau setiap kali membuka suta. Apa kata Bante Ananda? Demikianlah yang ku dengar. Ewang mi sutang. Demikianlah yang saya dengar. Sekarang, kalau kita melihat di dalam agama, itu semua tidak ada buktinya. Itu cuman katanya buku, katanya buku, katanya buku. Nah, oleh karena itu sekarang, agama itu sebetulnya adalah untuk hidup. Saya cocok sekali dengan bahasa Jawa tadi. Agama itu sebetulnya ageman. Sesuatu yang kita gunakan. Anda ke sini pakai ageman.
Ya toh? Pakai pakaian toh. Ageman itu kan pakaian. Pakaian adalah untuk bisa jalan ke sana dan ke sini. Artinya sesuatu yang kita pakai sebagai satu perlengkapan di dalam kehidupan ini. Nah, karena orang menggunakan ageman, menggunakan pakaian, maka dia harus menjadi lebih bagus, lebih pantas. Demikian pula orang menggunakan agama. Kalau dalam bahasa Jawa tadi saya ingat agama, ageman, berarti kan sesuatu yang kita gunakan. Kita tidak akan mati demi ageman kita ini. Hidup kita bukan karena ageman, tetapi ageman inilah yang digunakan untuk hidup. Agama itu yang digunakan untuk hidup. Bukan hidup untuk agama.